ada beberapa ekor ikan yang mati tuh. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ikannya gede dan sehat semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau pindahin ikan-ikan yang ada di rumah nih guys. Jadi ikan-ikan yang di rumah, ikan-ikan yang ada di kolam ini guys. Jadi kenapa kita pindahin? Karena ini airnya udah kotor nih. Jadi rencananya kita mau gabungin ikan yang ada di sini ke kolam yang samping tuh. Karena kolam di samping itu ikannya mau kita gabungin, yang ini airnya udah kotor, yang ini airnya masih baru nih. Karena kalau kita lihat ini ikannya banyak yang mati guys tuh. Nih contohnya nih tuh, ada yang mati tuh. Ini baru yang ketahuan satu nih. Sebenarnya lebih dari satu yang udah ketahuan mati nih. Jadi ini rencana kita mau kuras total, dan ikan yang ini bakal kita pindahin ke sana loh. Nanti sekalian kita sortir juga. Ternyata ikan cupang yang di sini itu kemasukan anak ikan betrik guys. Jadi kalau ikan betrik tuh biasanya suka makan burakan ikan cupang nih. Mau nggak mau kita harus buang tuh ikan betrik, karena kalau misalnya ikan betrik lama di sini pasti ujung-ujungnya ntar ikan-ikan burakan ini bakal dimakan tuh sama ikan betrik tuh. Dan ini kondisi ikan ini kayaknya nggak terlalu banyak guys tuh. Jadi waktu pas burayak sih banyak banget, rapat banget. Dan ternyata pas kita cek sekarang udah ukuran segede satu luas jari itu sisa segini tuh. Nggak tahu kenapa, mungkin salah satu faktor pertama itu dari predator tuh. Kalau kita lihat nih udah ada predator juga nih tuh. Nih tuh, predator capung tuh. Ini biasanya dia makan burayak, tapi kalau untuk anakan cupang yang seukuran kuaci dia nggak bisa makan. Cuma kalau di bawahnya itu bisa makan tuh. Ini baru ketahuan satu, yang belum sempat kita videoin aja ada total 5 ekor udah kita tangkap tuh. Predator yang kita dapat biasanya pas nyari kutir di danau atau di got atau di empang tuh, kayak gitu guys. Jadi biasanya tanpa sadar kita udah nyerok larva capung itu sendiri tuh. Itu namanya predator burayak guys. Tuh ini airnya udah lumayan kotor, tapi yang atasnya bening. Ini kotor-kotorannya banyak nih tuh. Nih kotor-kotoran bekas ikan nih. Dan kita bakal serok aja guys, kita kumpulin nih burakan sini. Nanti kita langsung pindahin nih guys. Jadi langsung kita serok aja nih guys. Nah guys, jadi kalau untuk bersihin kolam sendiri, kalau saya biasa sipon kayak gini. Jadi dibuang kotorannya, nanti disisain air yang lama sedikit guys tuh. Jadi kalau di sipon itu biasanya kita ngambil bekas lumpur-lumpurnya atau kotoran-kotoran ikannya nih. Nah kita sedot pakai selang. Nanti selangnya pasti bakal turun tuh. Turunnya ke sana guys tuh. Tuh kayak gitu. Jadi biarin aja. Tapi yang ini kita sambil kita mainin tuh. Kita nyari ambil kotorannya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu sipon itu gimana, nih sipon ini kayak gini guys tuh. Jadi sipon itu kita ngambil kotorannya aja, nggak kuras total kayak gitu guys. Jadi karena sempat ada yang nanya juga ke saya, Om, kalau sipon itu apa sih? Nah kalau sipon itu kita bersihin akuarium atau kolam itu nggak kuras total, tapi buang setengah atau buang kotorannya aja kayak gitu guys tuh. Jadi buat teman-teman pemula nih, jadi yang sempat nanya-nanya, Om sipon itu apa sih? Sipon itu apa sih? Nah ini kita jelasin kayak gini tuh kalau sipon itu. Tapi kalau sipon sendiri, kalau menurut saya sih ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing guys. Jadi mungkin kalau siponnya itu kelebihannya mungkin air lamanya masih ada. Jadi sisa kotorannya tuh udah kebuang, terus sisa air lamanya masih ada. Nah paling kayak gitu tuh kalau pengalaman saya tuh. Jadi kalau kekurangannya mungkin kalau misalnya masih ada bakterinya ya gitu guys pokoknya dah. Jadi kalau menurut saya tuh sipon tuh emang lumayan efektif banget tuh buat temen-temen yang sekiranya tuh malas untuk ganti total air. Jadi buang air kotorannya aja tuh. Jadi kita nggak buang air semuanya.
Biasanya sih jadi lebih irit kita, tadinya airnya kebuang jadi ya ada sisa airnya, air lamanya nanti bakal kita tambah air baru kayak gitu tuh kalau sipon sih. Kecuali airnya bener-bener kotor banget dah, itu kuras total kayak gitu guys tuh. Jadi ya intinya sih lumayan banget lah, lumayan ini banget, lumayan irit banget buat main airnya kayak gitu tuh. Ini banyak lumpurnya guys, jadi mau nggak mau nih kita harus bener-bener teliti nih nyiponnya nih tuh. Dan kiong juga kalau bisa sih jangan disisain, sekalian aja dikuras juga dibuang guys. Jadi kalau kiong sendiri biasanya tuh suka ngabisin cacing. Jadi kadang kalau kita ngambil cacing, kita beli cacing, kita taruh di lubukan, tiba-tiba cacingnya habis tuh. Jadi habisnya bukan sama ikan cupang, jadi bukan sama burayakan, malah habisnya sama ini, sama kiong tuh, kiong-kiong kecil kayak gini tuh. Mungkin teman-teman kalau yang di rumah nih, kira-kira sipon kayak gini berapa menit tuh ngebersihinnya? Nah ini udah kayak gini, nanti kita sambil kita cek guys tuh. Nih tuh sambil kita cek nih, ini airnya masih jalan, berarti aman guys tuh. Jadi biasanya kalau misalnya kondisi airnya nggak jalan kayak gini, berarti posisi airnya itu biasanya lebih rendah dari selangnya kayak gitu. Nih tuh baik yang mati guys tuh. Nggak mau kita harus kita bersihin nih, kalau nggak ngeri. Nih ikan-ikan yang udah kita serogin nih. Jadi ikan-ikan yang kita serogin ini dominannya lebih ke glopis. Jadi ikan-ikan cupang hasil silangan. Jadi warnanya kayak gini tuh. Jadi kalau jadi cendolan apa enggak, mungkin teman-teman boleh komen-komen nih. Kira-kira ini ikan cendolan apa enggak? Nah kalau saya sih menurut saya enggak juga, karena ini kemungkinan bakal ada ikan yang jadi tren juga bisa kayak gitu. Jadi ya dibilang kita bilang cendolan, kita juga nggak bisa ngejudgement, karena kalau ikan cupang itu biasanya selera. Jadi selera orang beda-beda. Mungkin ada yang bilang cendolan, tapi untuk pemula bisa aja nggak cendolan tuh. Kalau menurut dia bagus ya kita ada nilai jual sendiri kayak gitu guys tuh. Wah main kotor banget nih guys. Nah ini kita sambil akramasi aja deh, karena ikan yang ini bakal kita pindahin sini semua gitu. Ini kita rapat banget tuh tanamannya tuh, karena ini juga rencana 2 hari nanti bakal kita kuras juga kolamnya. Ini sambil kita bersihin, sekalian kita ini juga kasih antibiotik juga buat ikan, kasih garam. Nanti baru kita pindahin ikan-ikan yang di sini pindah ke sini. Nih guys, nih, jadi lubukan ikan cupangnya atau kolam ikan cupangnya ada ini guys, ada ikan sepatnya tuh. Pantesan burayakan habis. Nih tuh. Nih guys, tuh jadi ikan sepatnya. Nih tuh. Jadi ikan sepatnya kita taruh ke kolam yang ujung aja guys. Nih tuh. Tinggal sedikit nih. Oh ya, sekalian kita update juga nih burayakan yang kemarin kita breeding nih. Nih guys, jadi sempat ada yang komen, "Bang, kalau breeding berisik rame jadi gak kira-kira?" Ini hasilnya nih guys. Jadi hasilnya teman-teman boleh lihat sendiri nih. Jadi kalau menurut saya sih nggak ngaruh kalau misalnya berisik tuh. Yang ngaruh itu indukan. Kalau indukannya bagus, biasanya jaga anaknya itu bagus juga. Jadi mau rame mau sepi dia nggak ngaruh guys tuh. Jadi anakannya pasti dijaga tuh. Dan ini burayakannya masih ada yang belum bisa berenang, jadi masih nempel di bubble nest tuh. Jadi kita nggak bisa berani pindahin. Kemungkinan besok bakal kita pindahin nih ke akuarium atau tempat pembesaran. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kita mau pindahin ikan cupang, lagi-lagi tuh pastiin si burayakan itu udah ada bisa berenang kayak gini tuh, udah bisa pada berenang ke pojokan tuh, udah nengin ke atas ke bawah. Cuma kalau masih nempel ke bubble nest kayak gini, kalau saran saya sih jangannya kenapa? Karena takutnya ini rentan mati kalau burayakan kayak gini tuh. Dan ini kita lagi ngejodohin ini juga guys tuh, ikan cupang bagan api. Jadi karena ada permintaan suruh breeding ikan bagan api, ya udah. Dan kalau kita lihat nih kondisinya, nih si jantannya udah bisa ngeluarin bui, dan buinya lumayan banyak nih.
nggak banyak juga sih, pokoknya ada lah. Nah kalau udah kayak gini biasanya kita lepas nih betinanya nih. Bismillahirrahmanirrahim nih, kita lepas betinanya, mudah-mudahan jadi guys. Nih guys, lanjut kita ini lagi sipon lagi guys. Jadi lanjut kita sipon lagi, kita bersihin kolam kita nih guys dari lumut-lumut nih, lumut-lumut tuh, kayak lumut-lumut kayak gini, sisa kotoran ikan. Ini juga ada cacing-cacingan nempel juga nih sama lumut ini tuh, jadi malah nggak bagus guys kayak gitu tuh. Kalau pengalaman saya sih kayak gitu, jadi kita harus ngebersihin lumutnya juga nih. Tuh kalau udah bersih baru nanti besok lah kita taruh ikan kita yang bakal kita siapin di sini nih. Paling rencananya kita mau sortir tuh ikan-ikan yang gede dari lubukan samping itu kita pindahin ke sini tuh. Nah paling sampai situ aja guys, kita update ikan cupang kita nih yang ada di kolam dan kita pindahin ke kolam di samping tuh guys. Terus sekalian informasi ke teman-teman, sempat ada yang nanya, bang gimana sih cara sipon? Nih cara sipon ikan nih kayak gini tuh, sipon kolam. Ini contoh sipon kolam, sipon akuarium, caranya memang kayak gini tuh. Jadi sipon itu ngebuang sedikit kotoran tuh, bukan sedikit juga, pokoknya banyak lah kotoran biar bersih di kolam tuh. Di akuarium juga biar banyak, biar bersih, intinya kayak gitu tuh. Biar bersih, biar nggak ada kotorannya dan sisanya masih ada air baru kayak gitu. Jadi kalau sipon itu bukan kuras total, tapi kuras kotorannya aja guys. Nah jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, jadi ikan-ikan yang udah kita karamasiin kurang lebih 15 menit tadi, dan sekarang langsung kita pindahin ke kolam ini nih. Kita pindahin ke kolam ini dan mudah-mudahan ikannya sehat semua nih guys. Walaupun tadi di sebelah kolamnya itu kita lihat ada beberapa ekor ikan yang mati tuh. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ikannya gede dan sehat semua guys. Thank you.